Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holilur Rahman dari Tadris IPA Biologi dari kelas F semester 4. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul pelaksanaan pembelajaran guru menggunakan metode komparatif tipe group investigation terhadap pola pikir dan cara belajar siswa SMP 2 Lingsar. Yang pertama, pembelajaran pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk membantu siswa dalam melaksanakan kegiatan proses belajar. Pada hakikatnya, belajar wajib bagi manusia agar menjadi manusia yang lebih baik. Proses belajar mengajar yaitu sebuah proses komunikasi berupa penyampaian pesan dari sumber pesan, yaitu guru melalui media tertentu. Dalam proses pembelajaran, guru memegang kunci penting dalam menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, beberapa masalah yang dapat dirumuskan. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh model pembelajaran komparatif tipe group investigation terhadap keterampilan komunikasi kelas 9 di SMP 2 Lingsar. Yang kedua, bagaimana pengaruh model pembelajaran komparatif tipe group investigation terhadap kolaborasi siswa kelas 12 di SMP 2 Lingsar. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas model pembelajaran komparatif tipe group investigation terhadap keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa kelas 12 SMP 2 Lingsar. Kemudian untuk tujuannya, berdasarkan masalah yang dirumuskan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran komparatif tipe investigation terhadap keterampilan komunikasi siswa kelas 12 di SMP 2 Lingsar. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran komparatif tipe group investigation kolaborasi siswa kelas 12 di SMP 2 Lingsar. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran komparatif tipe group investigation terhadap keterampilan komunikasi dalam kolaborasi siswa kelas 12 di SMP 2 Lingsar. Baik, selanjutnya adapun manfaat secara teoritisnya, yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas tentang penggunaan model pembelajaran komparatif tipe group investigation untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian di masa yang akan mendatang. Kemudian ada pula manfaat praktis dari hasil penelitian yang peneliti lakukan. Ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, dapat menyampaikan informasi tentang efektivitas pembelajaran menggunakan metode komparatif. Selanjutnya, manfaat bagi guru bidang studi khususnya IPA dapat menjadikan metode tersebut sebagai salah satu alternatif dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, manfaat bagi siswa dapat motivasi, melatih keterampilan belajar dan keaktifan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Baik, selanjutnya adapun definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel diperlukan untuk menghadiri salah pengertian dan perinsipan antara peneliti dengan pembaca, khususnya istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul pengaruh pelaksanaan pembelajaran guru IPA menggunakan metode komparatif tipe group investigation tahap pola pikir dan cara belajar siswa SMP 2 Lingsar. Yang pertama,
model pembelajaran komparatif tipe Group Investigation. Jadi di sini menurut beberapa penelitian terdahulu menyampaikan bahwa model komparatif tipe Group Investigation merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran komparatif yang menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah 4-6 orang. Masing-masing anggota kelompok heterogen menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku. Selanjutnya ada pola pikir. Pola pikir adalah sistem cara bertindak yang diatur oleh otak kemudian disampaikan oleh. Kemudian adapun pola pikir. Pola pikir adalah sistem atau cara bertindak yang diatur oleh otak dan disimpan oleh otak kemudian disampaikan oleh seluruh tubuh sebagai acuan tindakan dan pembentukan karakter. Menurut beberapa penelitian juga pola pikir adalah sekumpulan asumsi, cara atau catatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dan berakar kuat. Pendidik diharapkan mampu menerapkan ide penerapan pola pikir bertumbuh sebagai uraian di seperti kesalahan dalam belajar itu wajar jika diterima, dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya, maka kesalahan akan menstimulasi perkembangan otak peserta didik. Kemudian ada belajar bukan tentang kecepatan, tapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam. Kemudian cara belajar. Cara belajar siswa merujuk pada teknik atau metode yang digunakan oleh siswa untuk memahami, mengingat, dan menerapkan informasi yang didapat dari proses pembelajaran. Ini bisa termasuk metode seperti membaca, membuat catatan, diskusi kelompok, atau praktik melalui latihan. Ciri umum belajar adalah pertama, belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari atau disengaja. Yang kedua, belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungan. Yang ketiga, belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kajian pustaka, di mana kerangka kajian pustaka yang pertama yaitu model pembelajaran komparatif tipe Group Investigation. Definisi model pembelajaran komparatif Group Investigation atau GI adalah cara mengajar siswa, keterampilan komunikasi dan proses kelompok yang baik, serta norma dan struktur kelas yang lebih rumit. Dalam Group Investigation, para murid bekerja melalui 6 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi topik dan mengatur murid dalam kelompok. Yang kedua, merencanakan tugas yang akan dipelajari. Yang ketiga, melaksanakan investigasi. Yang keempat, menyiapkan laporan akhir. Yang kelima, mempresentasikan laporan akhir. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Adapun karakteristik model pembelajaran komparatif tipe Group Investigation. Model pembelajaran Group Investigation komparatif tipe Investigation adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kelompok untuk menyelidiki topik atau masalah tertentu.
Untuk contohnya, kerjasama kelompok, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelidiki topik tertentu. Ada juga kerjasama anggota kelompok adalah kecil utama dari model ini. Penugasan investigasi, siswa diberikan tugas atau pertanyaan untuk diselidiki bersama-sama. Kemudian sinteks, langkah pembelajaran komparatif tipe group investigation. Model pembelajaran komparatif atau group investigation atau GI. Langkah-langkah pembelajaran antara lain, pertama, membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 siswa. Yang kedua, memberikan pertanyaan terbuka yang bersifat analitis. Kemudian yang terakhir, mengajak setiap siswa untuk berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan kelompoknya secara bergiliran searah jarum jam dalam kurun waktu yang disepakati. Kemudian adapun kerangka berpikir, model pembelajaran komparatif tipe group investigation. Yang pertama, pembentukan kelompok, investigasi, interaksi, penafsiran, motivasi interaksi. Untuk ke bawahnya ada dibagi dua, ada yang menjadi pola pikir dan cara belajar. Untuk pola pikir ini, berpikir mencari jawaban. Yang selanjutnya, berpikir pada objek yang diamati, kemudian berpikir pada setiap langkah-langkah kegiatan. Kemudian untuk cara belajarnya ada kognitif, efektif, dan psikomotor. Dengan demikian bahwa model pembelajaran komparatif tipe group investigation atau GI dapat mempengaruhi komponen pola pikir siswa melalui beberapa cara. Pertama, melalui pembentukan kelompok. Siswa dapat saling berinteraksi dan berdiskusi, meningkatkan pola pikir mereka karena adanya berbagai sudut pandang. Kedua, tugas investigasi kelompok dapat merangsang pola pikir siswa karena mereka harus mencari jawaban bersama-sama. Dan model pembelajaran tipe GI juga mempengaruhi cara belajar siswa secara menyeluruh, termasuk kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian. Di sini jenis penelitian yaitu grounded teori kualitatif. Kenapa menggunakan metode penelitian ini? Karena metode penelitian ini merupakan prosedur penelitian kualitatif yang sistematis, di mana penelitian menerangkan konsep, proses, tindakan, atau interaksi suatu topik pada level konseptual yang luas. Penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, cek dan riset ke lapangan, studi perbandingan antar kategori, hingga verifikasi sampai pada titik jenuh. Adapun yang menjadi variabel penelitian yaitu pengaruh pelaksanaan pembelajaran grup. Guru IPA menggunakan metode komparatif tipe group investigation. Untuk variabel terikatnya terhadap pola pikir dan cara belajar siswa SMP 2 Lingsar. Untuk di sini saya menggunakan desainnya, maksud saya grounded teori atau teori dasar.
Desain penelitian teori dasar. Penelitian teori dasar merupakan penelitian yang diarahkan pada penemuan atau minimal menguatkan suatu teori. Dengan kata lain, grounded teori merupakan proses penelitian kualitatif yang sistematis, di mana peneliti menerangkan konsep, proses, tindakan, atau interaksi suatu topik pada level konseptual yang luas. Peneliti dasar dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Teori dasar ini suatu metode penelitian kualitatif yang menggunakan prosedur sistematis untuk mengembangkan teori secara induktif yang memperoleh teori dasar. Penelitian ini juga bertujuan membangun teori yang dapat dipercaya dan menjelaskan wilayah di bawah studi. Tujuan umum dari penelitian dasar ini yaitu secara induktif memperoleh data, diperlakukan untuk mengembangkan teoritis, dan diputuskan secara data, diperlakukan untuk mengembangkan teoritis, dan diputuskan secara memadai untuk dominannya, dan memperhatikan sejumlah kriteria evaluatif. Kemudian adapun beberapa langkah yang harus dilakukan peneliti kualitatif yang menggunakan grounded teori, yaitu yang pertama, peneliti harus bisa memahami atau memiliki gambaran sifat-sifat realistis empiris. Yang kedua, peneliti dimulai dengan suatu pernyataan dasar mengenai empiris lapangan. Yang ketiga, peneliti menentukan data yang akan diambil dan teknik atau metode. Yang keempat, metode harus melakukan eksplorasi. Yang kelima, peneliti harus melakukan pemeriksaan di dalam proses inspection. Yang keenam, peneliti harus mampu mengadakan analisis. Yang ketujuh, penelitian harus mampu mengkonstruksi penemuan untuk hipotesis baru. Kemudian untuk populasi dan sampel populasi. Populasi yang diperlukan jumlah kelas satu kelas. Kita cukup pakai satu kelas, tapi yang dimana satu kelas itu berjumlah 30 siswa serta sifat populasinya homogen atau heterogen dari segi kemampuan homolog. Jumlah sampel yang diperlukan, adapun jumlah siswa yang diperlukan yaitu sebanyak 30 orang atau satu kelas sebagai eksperimen. Nama pengambilan sampel ini adalah sampel teoritis. Untuk maksudnya sampel teoritis itu adalah berarti bahwa sampel ini didasarkan pada konstruksi teoritis yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan intensif untuk mengembangkan teori yang berbasis data. Kemudian kenapa menggunakan sampling teoritis? Untuk mengembangkan teori yang lebih akurat dengan cara membandingkan data yang dikumpulkan dengan teori yang telah dikembangkan sebelumnya. Data yang dikumpulkan kemudian dikodekan dan dianalisis untuk mengembangkan teori yang lebih akurat.
Kemudian teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan yaitu accessional experience, kemudian opinions, kemudian konseptual dan yang terakhir naratif. Adapun nama dan cara atau tekniknya yaitu wawancara dan interview, yang mana yang sering disebut yaitu unstructured interview. Yang maksudnya dalam ground teori, pengambilan data menggunakan cara wawancara yang pertanyaan tidak struktur, yaitu melalui interview yang dikenal dengan istilah unstructured interview. Suatu wawancara yang tidak terstruktur merupakan instruksi antara pewawancara dengan responden, di mana pewawancara hanya mempunyai rencana pertanyaan atau konteks topik yang akan ditanyakan. Kemudian kenapa kami menggunakan cara ini? Karena sampling teoritis digunakan untuk mengembangkan teori yang lebih akurat dengan cara membandingkan data dikumpulkan dengan teori yang telah dikembangkan sebelumnya. Data yang dikumpulkan kemudian dikodekan dan dianalisis untuk mengembangkan teori yang lebih akurat. Kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen pertama yaitu lembar observasi, di mana bisa berbentuk pilihan ganda. Jumlah butir soalnya pada setiap standar kompetisi memiliki 9 butir soal. Untuk cara atau tekniknya, pemberian skor dan cara menentukan nilai siswa, penskoran tanpa koreksi, yaitu penskoran dengan cara setiap butir soal yang dijawab benar dapat nilai 1, sehingga jumlah skor yang diperoleh peserta didik adalah dengan menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar. Kemudian ada wawancara. Panduan wawancara yakni sebuah tulisan yang berisi detail kegiatan wawancara yang akan dilakukan penelitian untuk mendapatkan data. Menurut beberapa penelitian, wawancara merupakan metode yang dominan dalam penelitian kualitatif di bidang manajemen dan akuntansi. Metode ini semakin mapan dan berkembang seiring waktu penggunaannya dalam mempelajari fenomena sosial, baik dari riset terhadap maupun riset dasar. Kemudian yang selanjutnya teknik analisis data. Nama teknik analisis datanya adalah axial coding. Apa yang dimaksud dengan axial coding? Mengumpulkan kode-kode yang sama isinya dan memungkinkan data dikelompokkan menjadi kategori yang saling berhubungan dan terbentuk konsep-konsep. Kemudian untuk parameter yang diukur itu, pertama ada kategori, yang kedua ada kode, yang ketiga ada memo teoris, yang keempat kompilasi temuan. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan untuk proposal saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.